Gue kan lo tuh lagi rame lagi di sosmed tuh gara-gara ternyata Kuku ini romantis ya ternyata gitu ya. Bisa ya ternyata dia kayak gitu ya gitu. Lu kan udah kenal gue cukup lama ya untuk tahu kalau gue dari dulu bucin kan. Jadi kayak bikin lagu sih kayaknya. Bikin lagu. Heeh. Gimana tuh? Kan orang tuh bikin lagu kalau nggak direkam-rekam akan ditambah-tambahin terus. Misalnya Beatles bikin Strawberry Fields, kalau nggak direkam-rekam pasti ini tambahin lagi sampai nggak jadi direkam. Ya udah lu nggak jadi lagunya. Sama kayak pernikahan, kayak lu sampai mana nyari orangnya. Anjir. Bisa potongan TikTok tuh ya. Anjir. Ada potongan TikToknya nggak ini? Ada tak kita potong-potong. Gitu kayak mainnya. Lo teman belum nikah kan? Belum. Belum nikah kan? Akan segera. Akan. Segera. 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 Duluan dulu sih kayaknya. Apa? Duluan dulu sih. Nggak tahu sih duluan lo kayaknya. Kenapa gitu? Lo kan nggak ada permasalahan ini. Apa nih? Lo permasalahannya apa? Apa? Permasalahannya apa? Undang-undang. Oh. Tapi lu playing with fire ya, kayak bikin konten TikTok. Kita agamanya apa? Kita agamanya beda. Sorry disebut. Tapi bisa tuh, bisa. Kuku. Iya. Ada gitu ya? Nggak ada ya? Apaan ya nggak ada gitu-gitu? Nggak ada, Lu tepuk tangan sendiri aja bisa kita, industri tepuk tangan gitu. sendiri Nggak aja. laku loh nanti. Iya. Mentang-mentang asumsi udah 1 juta subscriber bukan berarti nggak bisa deh. Nggak ada Harus itu. ngikutin. Nanti ada muka ini ya, editan. Hah ya. Muka besar gitu ada. Gitu kan kalau TikTok Ada gitu kan. ya. Gue thank you udah datang gue. Itu harusnya pas di akhir tuh. Di akhir ya? Enggak, gue mau ngomongnya di awal dulu. Di awal. Dulu kan berapa minggu lalu gue ngundang Adri ke sini. Mike. Minta ditampol orangnya pakai. Masih masuk suaranya ku. Oh iya. Masih masuk. Oh, ini lo udah in karakter nih ya? Ini karakter apa sih? Tadi sebelum mulai nih nggak kayak gini orang. Gua ada sebenarnya jas apa yang pakai dasi sama kemeja birunya mau kayak gitu. Apa bau jangan lah. Enggak usah lah ya. Nyebelin itu. Ya, lebih nyebelin. Itu gua udah benar-benar into karakter soalnya kalau pakai itu Nyebelin gua enggak banget. bisa. Nggak enak diajak ngobrol. Enggak bisa. Ya, gue pengen kuku yang gue kenal yang dulu aja sih. Apa memang masih sama? Sama Lu aja lah. berubah masa gua enggak? Gue lagi sibuk ngapain gue sekarang gue? Biasalah, mas-mas kantoran proletar. Oh, lo kemarin gue dengar udah gak kerja kantoran lagi. Sempat. Sempet. Terus gue kerja lagi aja dah. Yeah. Kayaknya soalnya bisa. Kalau gue dari 2011 mulai stand up dan segala macamnya selalu paralel sama dunia kerja. Jadi ya mungkin makanya itu dua-duanya nggak terlalu kemana-mana ya. karena mau coba dua-duanya. Jadi gitu. Sementara yang lain misalnya udah pada main film apa asik juga ya, kenapa gue nggak kesana ya? Mungkin karena gue masih kerja. Yang kerja teman-teman gue udah jadi yang head of apa, kenapa gue nggak kesana ya? Mungkin karena gue masih stand up. Jadi kayak gitu deh kayaknya sih. Jadi lo nggak fokus gitu? Terlalu fokus di 2 tempat jadi tidak fokus. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Nih, by the way tadi sebelum mulai ini nggak ada dalam rencana sebenarnya, tapi Kuku ngajakin kita main catur aja karena tadi di depan di ruang tunggu tuh ada papan catur. Gue bilang tapi udah diambil sama Panji nih gimmick ini ku. Nggak apa-apa. Pasti itu there's nothing new under the sun kan. Iya. Nggak apa-apa kita main catur juga ya. Main catur aja. Ini main caturnya beneran ya? Main catur beneran. Kita sweet dulu siapa yang putih. Oke. Sweet Jepang apa sweet biasa? apa Belanda? Terserah lu. Tergantung dari yang menjajah siapa kita gitu kan. Iya. Mungkin kadang yang menjajahnya sedikit. Jepang aja ya. Oke. Biar nggak makan waktu daripada kita sweet 365 tahun. Iya. 300 berapa? 65 kan? 350. Bukan 65 ya? 365 hari dalam setahun gue. Seminggu. Iya. Oke, gue putih berarti udah pas ya. Oke. Sambil ngobrol berarti ya. Berarti ngobrol ya. So asik aja kita kayak Panji lah. Ya kan. Ya. Bisa nggak lu sambil catur ngobrol? Bisa. Bisa nggak ya? Bisa sih harusnya sih. Stone Island-nya jangan lupa tuh kelihatan. Harus di kiri. Harus di kiri. Gue sering ditanyain sama orang kalau misalnya entah lagi live TikTok atau apa gitu. Bang, itu thrifting di mana, Bang? Gitu. Thrifting. Ya. Thrifting di mana, Bang? Ada lah gue bilang gitu. Tapi lu pernah nge-thrift enggak? Apa? Dulu. Waktu miskin. Kayaknya lu gak pernah miskin deh. Anjing lo, kagak sembarangan. Rumahnya di Cibubur, nggak ada orang miskin di Cibubur. Banyak anjir itu. Lo tidak peka sosial itu. Oh, gue taunya Cibubur soalnya kota wisata doang. Gue bahkan belum nyampe sana kok. Itu rumah keluarga gue, di Keranggan rumah keluarga gue. Depan Lepasnya Cibubur. Nyambur sama Bekasi kan, nyambung ke Bekasi kan. Gue tuh Cibubur yang Bekasi. Oh, yang berarti di Keranggannya yang udah mau deket McD-nya ya?
Cibubur tuh kan diperebutkan oleh 3 daerah kan. Betul, Jakarta Ada yang Jakarta Timur, Depok, Jawa Bekasi. Barat. Iya, Nah. Depok Bekasi. Nah, gue tuh Di Bekasinya. Keranggan ya kan? Iya, gue tahu jalan itu. Gue tuh Bekasinya. Gitu. Sehingga apa namanya? Gue tuh merasa bentar kan gue ternyata nggak bisa main catur sambil ngobrol ya. Mau udahan aja, nggak apa-apa sih. Lu langsung jatuhin raja terus Enggak, jangan. Gengsi. Ternyata nggak bisa gue main catur sambil ngobrol. Nothing tulus lah nggak usah serius-serius. Gak bisa, gue tuh kompetitif. Lo ya. main FIFA sama gue aja pasti gue seriusin. Kita udah lama gak main FIFA ya? Udah lama, tapi gue ada insaf main FIFA kok sebenarnya. Itu makan waktu banget. Nggak produktif ya? Nggak produktif. Lo tuh nggak main itu kok, nggak main apa namanya, nggak main game lagi. Mobile Legend gitu-gitu gue enggak lah. Gue sih nggak sama sekali. Gue juga nggak bisa. Tapi lo dulu gitu. Dota nggak? Nggak. Nah itu kayaknya orang yang suka Dota sebenarnya. Market Dota tuh banyak banget sih nggak Mobile Legend. Gue sih enggak. Nggak orang-orang yang main Dota. Gue dulu juga nggak tertarik sama Dota, makanya Mobile Legend kayak ini. Kan gue taunya lo ada gelas. Apa lo? Ya tadi kan lo nanya request apa? Gue request Juice. Tadi kan lo alpukat Juice. Tadi kan lo bilang bercanda apa aja deh. Enggak, gue bilang tamunya mau apa, kalau di segelas gue kasih. Lo maunya karena segelas bersama pangeran. Segelas. Lo segelasnya mau apa nih? Ini Juice. Jus alpukat. Juice spesifik Juice ya. Harus ini rada nggak OG sih. Harusnya kalau yang udah di gelas tuh atasnya ada esnya, terus ada yang siraman coklatnya. Ada coklatnya. Sama ada mesesnya. Tapi ya oke lah baru Juice. Gue lihat asli nggak nih Juice bener. Jadi karena DOG. Ini coklatnya pakai meses ya? Pakai meses, makanya jadi bisa kegigit-gigit gitu. Juice. You DOG man. Gue tuh nggak suka jus alpukat tau sebenarnya. Kenapa? Rasanya geli menurut gue. Kayak ada rasa ini apa tuh ya? Krim lebronya Indonesia. Enggak lah, rasanya tuh kayak daun-daunan, tumbuh-tumbuhan gitu. Terus lo kasih kecap, lo kasih coklat gitu kayak. Nggak doyan gue, ternyata gue nggak doyan. Durian nggak durian? Nggak. Bantes aja. Nggak doyan. Kayaknya ini kan sebenarnya irisan durian juga. Dari ininya tekstur. Emang ya? Ya durian kalau di jus begini juga kental-kental gimana. Sama pisang juga ya. Terus apa nanya lagi nih? Enggak, itu kan gue kompetitif. Gue kalau disuruh main catur gue nih. Soalnya. Ini ada zoom ke caturnya nggak ada ya? Harusnya ada ya. Ada dari atas gitu dari ya. Atas. Dari atas gitu. Iya. Gue kan lo tuh lagi rame lagi di sosmed tuh gara-gara ternyata Kukuh ini romantik ya ternyata gitu ya. Bisa ya ternyata dia kayak gitu ya gitu. Lu kan udah kenal gue cukup lama ya untuk tahu kalau gue dari dulu bucin kan. Apa lu gak suka kata bucin itu? Gue sih suka-suka aja loh. Ada orang yang gak suka bucin, cringe banget sih kata bucin itu. Lu suka gak dengan kata bucin itu? Sama katanya sih gue gak ada masalah ya. Walaupun menurut gue kadang-kadang tunggu, bucin itu singkatan apa sih? Budak cinta. Budak cinta. Mungkin kalau sekarang ada definisi lain gue gak tahu. Cuma setahu gue dari dulu sih budak cinta ya. Ya menurut gue sih orang bukannya pada dasarnya kayak gitu semua ya? Betul, orang tuh bucin. Tinggal masalahnya ada sarana melampiaskannya apa enggak aja kan? Sarana melampiaskan sama malu apa enggak aja. Malu apa enggak aja gitu. Lo sebagai orang yang emang orang taunya gak tahu malu, lo gak ada masalah gue. Gue gak tahu lo ya? Menurut gue sih gak. Gak ada masalah sih menurut gue bucin tuh. Karena gue basicnya juga emo sih. Oh iya ya benar juga. Gue tuh emo. Emo sangat terhadap feeling sangat kuat sekali dan sangat ekspresif. Jadi ketika gue bucin, gue dari dulu sebenarnya bucin, cuman orang gak lihat itu aja. Itu kan yang permasalahan di internet. Orang menjudge seseorang based on apa yang dilihat aja, nggak tahu dari background segala macam. Betul. Orang lihat Pangeran Siaan banyak bacot, dia nggak tahu emang banyak bacot. Emang dari dulu banyak bacot sih, tapi emang kalau itu. Lo tipe ini ya, keributan ya. Kenapa? Nggak pasifis, udah mau mulai war di sini. Oh iya. Gue sebenarnya tuh ya udahlah. Ya gimana kok? Kita doyannya berantem memang. Soalnya perang menghasilkan uang ya. Perang menghasilkan uang, indeed. Terus kok, lo kenapa tiba-tiba? Oh iya, oke lah, lo dari dulu lo emang bucin gitu. Tapi sekarang lo mengekspos kebucinan lo. Gue sih inget lo kayak dulu zaman kita main nongkrong gitu ngapa-ngapain kita kayak lo emang selalu punya pacar sih. Dulu antara nggak punya pacar atau dulu gue ketika baru putus terus gue ngomongin mulu. Kayaknya dulu tipe yang gue itu mulu. Iya. Jadi kayak yang ada zamannya sih itu dulu. Ada zaman kayak gitu. Jadi tipe-tipe yang temennya ini udah bosen dengerin cerita gue. Gitu. Ada tuh temen gue yang kayak gitu. Dan biasanya kalau
orang lagi putus cinta terus nyeritain pacar atau mantannya mulu itu nggak sadar, nggak aware kalau mereka tuh kebanyakan bacotin pacarnya mulu gitu. Nah, ada fasenya itu. Nah itu kan itu terjadi di gue juga, cuman nggak ke-expose karena dulu TikTok belum ada, Instagram gue juga followernya baru 2.000 lah mah. Jadi kayak kalaupun gue ngepost apa orang nggak banyak yang aware juga. Dan dulu juga gue belum ada yang minta digampar apa. Jadi ya yang ngikutin gue nggak sebanyak sekarang lah mungkin ya. Jadi ketika sekarang ngikutinnya rada banyak terus orang taunya gue yang jutek-jutek apa yang segala macam tiba-tiba jatuh cinta kok kayak gini ya, baru pernah pacaran kali ya gitu. Kayak gitu kayaknya. Jadi kayak ngiranya oh ini bocah wibu baru pernah pacaran nih akhirnya baru ngerasa ketemu cewek kayak apa, kayaknya kayak gitu. Lo tuh apa namanya orang kan taunya ngelihat lo karakternya yang minta digambar itu kan, yang lo pakai dasi pendek gitu kan. Indeed. Iya, walaupun buat gue yang kenal sama lo udah lumayan lama, sebenarnya ada ya. Gue kadang-kadang bingung juga ini karakternya. Karena menurut gue emang lo kayak gitu anjir aslinya. Tapi itu sebenarnya di exaggerated aja. Gua ngerasa gue jadi gue di situ pun itu kayaknya emang gue sih, cuman dalam extended version aja, dalam berlebihan aja, exaggerated makanya gue bilang. Jadi ketika gue pakai dasi dan itu kayak udah ini kayak saatnya gue lebih-lebihin karakter yang gue punya. Sebenarnya dari diri gue juga udah ada itu dari basicnya. Bahkan gue juga nggak tahu ya? Ini yang asli gue yang biru apa yang ini ya gitu. Jadi kayak gitu tuh. Lo tuh dulu lo ngeband kan gue? Ngeband. Masih? Lo punya band Beatles kan lo, seingat gue. Tribute Beatles. Tribute Beatles. Kayak Jiplak kan. Lo main bass kan? Main bass jadi Paul McCartney. Jadi Paul McCartney lo, and then lo punya kontrabas yang gede gitu kan? Itu lain lagi, itu band rockabilly. Oh itu rockabilly. Beda lagi. Kayak ya? Tillman Brothers lah kalau referensi lo kan. Lo kan gak akan tahu Stray Cats itu apa kan? Gak tahu. Kayak Tillman Brothers. Oh iya. Anjing kosong banget yang ngobrol gue. Kayak lo tau band ini gak tahu. Kalau tahu lo tahu berapa lagu band ini gitu kan? Iya. Coba sebutkan 5 lagunya. Sih, gue lebih prefer gitu loh. Ada orang yang bilang kayak lo kalau tahu band gak tahu lagunya gak apa-apa. Menurut gue harus tahu loh. Ya iyalah. Iya kan? Iyalah. Ada yang bilang gak apa-apa, bandnya juga sejahtera dengan itu. Bahkan bandnya bilang gak apa-apa orang yang beli baju gue gak tahu lagunya gitu. Gak bisa, gue harus tahu. Lagi ngomongin band siapa lo ini? Ada misalnya band lokal, ada yang kayak gitu. Ada band lokal gitu ya? Mungkin mereka memutuskan untuk itu ya gak apa-apa ya. Cuman menurut gue jangan men, harusnya orang tahu lagu lu kalau mau beli lagu lu. Kalau mau beli baju lu gitu. Ya iya. Tadi kemana-mana, sorry, pertanyaan lo apa? Enggak. Lo masih ngeband apa enggak? Enggak. Udah gak ngeband lagi? Walaupun ngeband paling ngejam lagi aja, kayak tahu-tahu gue ajak yang band Beatles dulu ngejam lagi tapi nggak manggung, atau band Blink gue zaman dulu, band yang maininnya ya popang gitu. Lo kalau mainin Blink lo jadi siapa? Jadi bass. Oh jadi Markopus. Karena paling gampang lah bass sih sebenarnya gitu. Iya. By the way nama band Beatles apa dulu namanya? Hey-Lads dari Lads itu. Iya. Rada ngasal sih namain Highlight apa coba. Jadi seringnya kalau di MC, ya ini dia bandnya Highlight gitu. Highlight HIGH gitu. Udah ngeband lagi lo gue. Gue inget ngeband. Lu dulu gue nongkrong di rumah lo di Bogor kan. Sambil main PlayStation sama. Dulu sosokan mau bikin band kan sama lu. Sosok bandnya RATM gitu. Siapa gue lo sama Adri juga enggak? Yang Adri sosok bilang bisa main drum ternyata nggak bisa. Gue bisa main drum gini. Pas di studio anjing offbeat semua gue tuh gak bisa gitu. Lu gak bisa alat musik satu pun. Yang jago gak ada gue. Bukan gak jago, gak bisa pun enggak kayaknya. Coba lu bisa apa? Ya gonceng-gonceng gitar bisa gue. Gonceng-gonceng vertical horizon doang apa? Iya. Ya itu doang kan. Kunci ini bisa gak? Kunci berdiri. Kunci apa namanya? Apa palang namanya? itu. Kunci palang apa? Iya kan? Balok bisa. Tapi paling yang C gitu doang, nggak bisa yang C F. Kalau lu udah main G mayor 7 udah nggak bisa gue. Lagu yang miring-miring gitu chordnya kan. Yang jazz gitu udah nggak bisa. Gitu. Kalau masih Vertical Horizon bisa gue. Gue dulu main gitar tuh belajarnya lagunya riff kan. Raja. Tapi kalau nggak salah pas di studio waktu itu lo pernah nyobain gitar juga dan offbeat juga sih. Jadi kayak emang bukan musik sih bakat lo kayaknya. Nyanyi pun enggak, padahal orang Batak. Gue nyanyi aja. Jangan ya, ntar Batak. Tapi gak serius. Takut deh. Gitu. Ya. Dulu lu nyanyi ya? Gue nyanyi. Yang poni lu masih kayak Justin Bieber ya? Nanti diliatin. Ada gitu gak sih? Tahu kan kalau dia pernah poni Justin Bieber? Ada. Dulu banget itu tapi. Tapi lu suka Justin Bieber waktu itu? Oh, karena pada masanya poni gitu aja ya? Dulu sebenarnya referensinya bukan Justin Bieber sih itu. Emo, screamo gitu ya? Enggak juga. Apa dong? Ini apa namanya? Britpop aja.
Britpop Sama mah Damon Albarn gini dong, gitu, Noel nggak Gallagher yang gitu-gitu. poni itu. Itu kepanjangan gak dipotong. Oh, iya. Jalan lu ku. Oh, gua emang. Iya. Oh iya, sorry, my bad. Gue lupa, sorry. Harusnya udah penalti tuh. Fuck. Gak bisa gue kalau main catur tuh kompetitif aja walaupun cuma lucu-lucuan anjing, doang. gua jadi gue salah jalan. Lanjut lah. Hai. By the way apa namanya? Terus lo sekarang kerja kantoran? Ya, kerja di media. Banyak gitu. orang tuh pada tahu gak sih lo dulu pernah sekolah di Inggris? Di UK bukan di Inggris. Ya, ada yang tahu, ada yang enggak juga, ada yang kayak, ternyata sekolah ya gitu. Gitu. Soalnya gue emang di karakter itu juga playdom sih. Sebenarnya bukan playdom ya, lebih kepada di karakter itu gue si karakter itu ngerasa apa yang dia lakuin tuh bener. Jadi host tuh kayak gini loh emang gitu. Kayak gitu. Lo dulu lo kuliah satu di mana gue? Satu di Binus. Binus kan. Lo jurusan? IT. S2 lo di Scotland kan. Di mana lo sekolah kuliah? Di Aberdeen. MBA lo ya? MBA. Keren lo sebenarnya gue. Ya gitu-gitu aja lah. Terus apa? Ya lo bukannya dulu, ya gue kebayang gitu ya lo sekolah 1 S2. Gue juga sedikit banyak kan tahu soal keluarga lo dulu kok ya. Lo cerita gitu. Terus lo gak disuruh jadi apa gitu? Jadi apa? Bapak gue komisaris apa? Gak tahu. Bapak gue orang biasa aja. Maksud gue, iya cuman kan kayak ada jalur korporat gitu kan. Jalur profesional gitu. Dulu sih karirnya. zaman nyokap gue ketika gue waktu lulus SMA mau jadi apa tuh kayak ini aja perminyakan. Dulu kan ya kayak gitu lah. Perminyakan atau IT gitu-gitu. Gue sedangkan dulu gue kayak sosok enggak, gue art gitu. Ada gitu-gitunya masa-masa. Tapi gue udah pikir-pikir belum tentu cocok juga sih gue di art. Mungkin bisa aja gue tetap yang suka seni-seni tapi tanpa masuk ke jurusan seni gitu. Iya juga ya. Lo stand up masih tapi gue? Stand up masih. Sampai kapan? Kayaknya sampai seumur hidup deh kalau stand up. Maksud gue kayak Ricky Gervais saja, terus sampai sekarang dari muda juga apa kan stand up walaupun terlepas dia ngelakuin hal-hal lain juga kan. Lo stand up komedian favorit siapa sih? Di dunia. Ya. Siapa ya? Kayaknya Louis C.K. sih. Louis C.K. Walaupun di cancel dan secara di cancel ya. Sebenarnya gue jadi mempertanyakan juga kayaknya nggak boleh juga deh. Soalnya gue nggak bisa tuh kayak Adri dia bilang dia bisa memisahkan personality sama karya. Gue nggak bisa tuh. Once orangnya kayak gitu, karya sebagus apapun gue pasti akan nggak ini lagi. Yang juga suka sama Louis C.K. itu kan Adri ya. Iya ya. Dan mirip menurut gue. Dengan Adri. Iya, kalau sama lo agak beda sebenarnya gaya. Gaya stand up. Kalau sama Adri tuh mirip gitu. Nah, Adri kan Adri juga lagi sering di cancel sama orang juga kan ya kan. Iya. Gue kayaknya nggak mau di cancel deh kalau gue. Kalau Adri kan kayaknya akan senang-senang aja di cancel. Menikmati. Gue agak bingung juga sih sama dia sih. Lu suka nggak di cancel orang? Enggak. Iya kan? Iya. Orang kayak Adri dan kayak banyak bukan Adri doang deh, kayak beberapa ya. Kayak macam Oza Rangkuti juga kalau di stand up kayak senang-senang aja di cancel orang deh. Ya cuma kan kayak Oza nggak ada. Cuman kelihatan aja nggak? Ya cuman kalau kayak Oza gitu kan relatif masih muda gitu ya. Iya sih. Kayak Adri lu nyari apa lagi sih? Kayak Sastra itu masih muda lah. Kayak Adri gitu ngapain juga. Udah tua men Adri. Udah tua buat nyari apa lagi gitu. Iya, dia pas datang ke sini juga. Lo udah tua ternyata Adri. Udah 40 dia umurnya. 40 ya? 40 dia umurnya. Ya 84 ya dia. Iya, udah 40 umurnya. Dulu kan zaman-zaman kita nongkrong tuh dia masih berapa? Masih 30 kali ya. 30 nggak mau kawin kan dulu. Iya, pakan tuh. Kalau nggak salah dulu itu deh pas Angga Sasongko makan tuh nggak mau kawin gitu pas salaman itu diceritain. Lu umur berapa sekarang? 35. Lo gimana memandang pernikahan gue? Kan lo juga belum nikah kan? Gue memandang pernikahan ya bagus. Menurut gue emang society harus menikah. Society harus menikah. Tinggal masalah kapannya aja. Tinggal masalah kapannya. Kapannya itu sangat tricky-nya di situ karena nggak bisa sih, karena konsep pernikahan menurut gue lifetime ya, seumur hidup. Jadi ya harus orang yang tepat. Nah kadang nemuin orang tepatnya itu yang tricky. Tepatnya pun sangat relatif sekali. Ini yang tepat gak ya? Jadi kayak bikin lagu sih kayaknya. Bikin lagu? Gimana tuh? Kan orang tuh bikin lagu kalau gak direkam-rekam akan ditambah-tambahin terus. Misalnya Beatles bikin Strawberry Fields, kalau gak direkam-rekam pasti ini tambahin lagi sampai gak jadi direkam. Ya udah lu gak jadi lagunya. Sama kayak pernikahan, kayak lu sampai mana nyari orangnya. Anjir. Bisa potongan TikTok tuh ya. Ada potongan TikToknya gak ini? Ada kita potong-potong. Gitu kayak mainnya.
Kayaknya gitu. Lo teman belum nikah kan? Belum. Belum nikah kan? Akan segera. Akan. Segera. Belum. Segera. Segera? Duluan dulu sih kayaknya. Apa? Duluan dulu sih. Nggak tahu sih, duluan lo kayaknya. Kenapa gitu? Lo kan nggak ada permasalahan ini. Apa nih? Lo permasalahannya apa? Apa? Permasalahannya apa? Undang-undang. Oh. Tapi lu playing with fire ya, kayak bikin konten TikTok. Kita agamanya apa? Kita agamanya beda. Sorry disebut. Boleh. Kita kepercayaan sama aja. Enggak. Gue gak kayak gitu. Kayak gitu yang TikTok Kita lagi dengerin YouTube orang teman kita gitu. Terus kebetulan bagian itu menarik. Kan kita gak ngomong apa-apa, kita diem aja. Tapi kan lu tahu kalau itu akan memicu reaksi orang. Iya, tapi kan bukan kita. Yet you played it. Cuma kan banyak orang yang kayak gitu. Iya sih. Iya. Lu sendiri kan juga bikin heboh dengan sebenarnya lu bikin hebohnya dengan ketidakbiasaan lo aja sih. Ketidakbiasaan gua aja. Iya, dan orang iya. kayak nih orang pacaran juga ternyata kayak gitu. Bisa pacaran Bisa gitu. pacaran. Iya. Padahal gue tahu dulu lo pas kita sering nongkrong tuh lo melewati beberapa fase dengan pacar yang berbeda-beda gitu. Enggak, pas kita nongkrong cuma satu aja waktu itu. Maksud gua satu orang itu periode nongkrong itu si satu pacar. Sama sebelumnya itu yang periode belum move on-nya gitu. Seolah-olah kayak bocor banyak itu kan lu. Kenapa lu memproyeksikan diri lu sendiri? Adri itu. Adri gua gak pernah tahu sih. Nggak pernah tahu ya. Tai lo. Itu tahun berapa? 2014 ya? 2013, 13, 14, 12 ya. sampai 14 lah. Sampai akhirnya ada penutupannya kan Warnatora itu 2014 akhir tahun. Gue ingat banget tuh. Yang lu nggak stand up tapi mabok aja udah. Yang beli banyak loh, kasihan loh kayak itu. Gue pun waktu itu kurang siap sih hitungannya. Yang paling bagus kamu nggak di situ waktu itu? Iya. Adri pun kurang yang di. Enggak, itu anggap aja. Ya kan kalau ada band rock kan, band rock yang udah mau bubar bikin konser Emang udah farewell, jelek aja ya. udah gak ada chemistry kan, udah gitu personal bandnya udah pada ngambek gak mau manggung semua. Tapi paling enggak waktu itu gue mengidekan siapapun yang datang dapat poster, makanya gue bikin poster kan. Waktu itu paling enggak ya dapat poster berserta tanda tangan lah. Anjing sosok banget itu ya. Tanda tangan. Gambar posternya apa ya? Gambar satir-satir gitu. Yang mana dulu. ya? Oh iya. Ala-ala Banksy. Bukan. Kan Banksy banget. Ya tapi bukan. Kalau tapi, yang Banksy yang bukan yang ini kan yang lo iya. apa namanya ngenempel poster di wall itu kan. Iya, tapi itu ala-ala ini kayak orang tua ngejual anaknya, dalam arti ini anak saya bisa berbakat loh, sosok ya gitu lah. Itu bukan yang kita bukan kita modif poster Reservoir Dogs bukan ya? Bukan. Itu ininya poster acaranya. Poster acaranya ya. Tapi kan kita bagi-bagi poster Iya, poster perinannya juga. Itu kayak Oasis mau bubar tuh kan. Oasis emang sempat ada gituan ya? Itu kan sempet itu mereka manggung. Mereka manggung, Liamnya nggak mau manggung. Liamnya bilang sakit atau apa. Noel yang manggung. Nah, tiba-tiba Liamnya dateng. Tapi nonton doang. Oh, ada tuh. Ada. Jadi Noel manggung ngegantiin dia jadi vokalis kan karena sakit. Liamnya dateng. Udah gitu cuma ngetawain doang. Kalau nggak salah sih gitu dulu gue ada. Ya? Iya, kayak gitu dulu cerita gitu. Iya. Nah, gue abis ngundang Adri kan kemarin. Gue undang lu nih sekarang. Kan harusnya gue ngundang Kamga ya. Kamga. Iya, tapi gue udah nggak pernah ketemu Kamga sih. Di IG sih kayaknya masih ada nih. Iya masih ada kan. Ya maksud gua nggak hilang dari peradaban kayak entah dia terlilit apa kan normal aja kayak hidupnya. Ya kan ada biasanya kalau orang-orang hilang kayak gitu ada vokalis band apa ternyata ngutang hilang gitu loh. Atau enggak udah join dengan organisasi apa gitu, cult apa gitu ya. Enggak ya. Enggak sih, dia kayak dia kelihatannya kayak nggak kelihatan gimana. Dia kayak cukup rasional jadi orang. Siapa Kamga? Kamga rasional. Dia gak akan aneh-aneh sih menurut gue. Udah habis aja dia jual. Oh iya itu satu note juga fun fact tentang gue. Gak apa-apa kan fun fact tentang gue? Gak apa-apa lah. Kalau gue gak bisa minum lama-lama. Jadi kalau di coffee shop atau apa gue pasti minum glek-glek. Langsung habis gitu? Langsung habis, gak bisa. Okay. Kan gak bisa nongkrong kali ya. Gue berusaha sekuat tenaga menghabiskan ini jus alpukat. Kalau nggak mau bagi gue bisa. Bener ya? Bener. Ya sini ketemu nih. Ada dikit. Lo nggak sakit apa? Hah? Sakit. Tapi gue pernah sih waktu SMP iseng doang makan nasi uduk di kantin bekas orang. Terus? Udah gitu doang. End of story. Maksudnya ini kan gue bekas orang gitu. Gue dulu pernah lagi zaman gue masih kuliah tuh kan awal di Mustopo.
Terus kan Main ke Sensi. Sensi baru jadi tuh kan ke PS ke food court. Kan biasa ya, duit kan tipis ya. Terus kita kalau ke mall kan nggak bisa makan tuh ya, cuman nongkrong doang kan. Paling banter beli inilah. Dulu ada KFC Attack tuh dulu. KFC Attack tuh kan lu. 5.000 ya? 5.500 plus pajak ayam satu nasi sama Ayamnya wing ya? Ayamnya wing. Cuman waktu itu di PS tuh gue lihat meja sebelah ada cowok sama cewek. Pacaran obviously, tapi berantem. Mereka mesennya Tamani Cafe. Tahu dari mana pacaran? Karena berantem. Dan berantemnya itu berantem orang pacaran. Gitu. Iya. Gua kan dari dulu juga udah ada FWB loh. Cuman namanya aja mungkin terminologi belum ada. Iya, tapi anggap aja pacaran sama mereka lah. Anggap aja pacaran bisa. gitu. Gak bisa. Lu katanya orang jurnalistik. Masa berdasarkan asumsi? Tentang nama lu asumsi ya. Kayak gitu. Tapi point story-nya bukan itu, Ku. Ya udah. Anggap aja udah. Tapi lu judgmental berarti sama orang. Udah ngira kalau mereka tuh pacaran. Justru gue menghormati mereka. Gue bilang mereka pacaran bukan FWB, Ku. Gimana kalau mereka seneng dengan ukuran kita FWB kok gitu? Berarti lu memaksakan kehendak lu dong. Ya kan? Minta digambar. Anyway, mereka pesen Tamani Cafe nih, chicken cordon bleu. Gue inget banget makannya tahun-tahun 2006-2007 lah. Chicken cordon bleu banget emang. Chicken cordon bleu kan kalau Tamani Cafe betul, tahun betul. segitu kan. Chicken cordon bleu sama onion rings. Masih 15.000 tuh seorang. Lebih. Dulu tuh 30.000 tuh gue ingat harganya kan. Terus berantem, pergi mereka ditinggal tuh. Itu makanan. Gue lihat itu cordon bleu baru satu potongan. Onion ringsnya masih banyak. Terus gue ambil onion ring. Gue ambil, bukan sama cordon bleu-nya gue makan juga. Gue pindahin tuh piring dari meja sebelah gitu kan. Kita taruh di meja kita. Terus teman-teman gue pada ngeliatin, itu dari mana? Dari sebelah gue bilang. Terus kalau orangnya balik gimana? Kayaknya sih nggak bakal balik gue bilang. Karena berantem. Iya gitu. Nggak, kalau buat lo, nggak, kalau buat mereka teman-teman gue yang aneh adalah itu ya? Enggak, yang aneh adalah kalau mereka balik gimana? Bukan masalah itu makanan orang aja gitu. Iya ya, berarti mindset kita lebih bagus dong. Nggak, maksudnya karena kita mikirin higienitis, ya kan? Bukan masalah orang takut ini gitu. Iya. Lebih miskin dari lu kalau itu teman-teman lu ya? Mungkin deh. Tinggalnya nggak di Cibubur sih pasti, nggak di Keranggan. Enggak, cuman ya itu ada satu temen gue, bapaknya buat travel haji itu waktu itu, gue ingat gue. Jadi sebenarnya nggak miskin lah, kaya deh. Soalnya tahu nggak kenapa di Arab tuh banyak roti dibuang. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya emang SOP-nya gitu deh. Kayak di perusahaan fast food-nya. Dibuang apa enggak ya, itu taruh di luar aja kali ya. Jadi di depan restoran tuh ada roti-roti burgernya udah di depan gitu. Ya mungkin dia karena terbiasa itu, tahu kalau di Arab kan kayak gitu nggak ada yang punya, bisa diambil nih. Kalau itu kan ada yang punya, jadi gitu mindsetnya kepemilikan kayaknya. Jadi pertanyaan lu apa tadi yang masalah itu? Nggak ada, gue cuman nampak komentari aja kok. Komentari aja. Lo olahraga nggak? Olahraga banget gua. Apa? Sekarang sih lagi skateboardnya. Lu dulu skateboard kan? Dari dulu dan sekarang juga. Masih skateboard? Masih. Tapi mungkin lebih sering lari kali ya. Tapi dengan sepatunya yang gak mahal-mahal juga sih. Buat apa? Lo apa sepatu lo apa? Hoka? Enggak, Nike jebol aja. Nike yang berapaan tuh? 2 komaan? Kayaknya gope. Nike, lari tuh esensinya aja tau. Maksudnya ya udah larinya aja, ngapain bagus-bagus sih? Nggak ngaruh, itu scam. Kalau lari kayak sepatu lu bagus kayak apa terus akan lebih meningkatkan metabolisme, nggak ada lah, sama aja kayak gelang New Balance, sama aja. Bukan New Balance, apa namanya? Bukan New Balance bilangnya. Tahu balance-nya lah. Power balance ya. Power balance, bener. Usain Bolt aja sepatunya biasa aja. Puma aja itu, Puma buat running. Cuman kan soalnya beda-beda kok. Soalnya Usain Bolt. Enggak, soal apa sepatu lari itu beda-beda, soal sepatunya. Iya. Yang bikin mahal kan itunya sebenarnya. Benar. Gitu. Anjing absurd. lari olahraga. Lu olahraganya apa emang? Angkat beban? Lari. Gue nge-gym ya, basket tapi udah jarang. Sambil fotonya juga nggak? Apa? Foto di kacanya. Gue difotoin biasanya sih. Nggak mungkin. Fotoin. Masa sih difotoin? Apa ya, foto-foto sendiri gitu? Foto ya di kacanya. Ada kayaknya, gue pernah lihat story lu. Itu 10 tahun lalu lah maksudnya. Berarti pernah ada fasenya ya? Pernah. Apa yang memotivasi lu untuk? Nggak ada sih. Gue juga nggak ngerti kenapa harus gitu sih. Ya lu melakukannya kan. Makanya gue pengen tahu. Gue kan pengen tahu mindset orang-orang dan apa sih theater of mainnya bisa sampai kepikiran untuk foto itu. Ada show off-nya mah ada lah ya. Ada, pasti ya ada. Udahlah, kenapa pasti nggak bilang ada. show off aja? Tapi kan bukan
kadang kayak itu dulu. Achievement kok, gue ngerti kok itu capek, gue ngerti kok. Capek emang butuh komitmen, dedikasi, apalagi makannya dijaga kayak si R7 makanya dia buka baju mulu ya. Nggak, gue kalau makan gue lulus aja. Cuman gue dulu pernah pas Covid kan gue tinggal di Bali tuh setahun ya. Serius beneran. Terus Itu omongan privilege banget ya. Pas Covid kan gue tinggal di Bali ya setahun. Bayangkan ya orang struggle, tinggal di Bali kerjanya apa? maksudnya gue pindah sementara. Ya. Karena di Jakarta kan bisa ngapa-ngapain. Gitu. Salah ngomong lagi gue. Terus Enggak. Terus udah gitu, ya kan di sana juga banyak banyak lockdown dan lain sebagainya kan. Terus gue nggak punya kerjaan karena tempat pada tutup semua gitu kan. Gue paling kerja lu jadi keliling-keliling bawa CV kayak Sidul gitu. Rero torerer palongan. Sorry deh gitu. Enggak, poin gue adalah gue mau cerita, gue jadi intas ke gym tuh gara-gara tempat yang buka cuman gym. Dan itu pun harus kucing-kucingan sama pecalang. Jadi gue pernah tuh nge-gym. Jadi kalau pas Covid pecalang ya ininya ya. Pecalang. Terus nge-gymnya kalau udah sore, udah mau maghrib gitu, mau senja, nggak ada lampu kan, karena nggak boleh nyala kan. Jadi gue gymnya tuh gelap-gelapan. Pernah sampai mau diusir gue karena ternyata ada razia. Awalnya gue serius nge-gym tuh cuma gara-gara itu doang sebenarnya. Sebelumnya males gue. Jadi lu mau bilang kalau kenapa lu akhirnya foto di kaca karena usaha lu untuk sampai nge-gym itu susah itu ya. Makanya lu sampai ya udah nggak apa-apa ini achievement yang bisa gue dapet. Ya kurang lebih gitu lah. Ya. Kalau gue dulu mulai pick up lari tuh agak beda ceritanya. Kenapa? Itu pas lagi zamannya awal Covid juga lah. Iya. Tapi itu di kayak Jakarta. Semua ketika Covid kan semua orang tahu-tahu olahraga ya. Iya. Kayak harga sepedaan langsung meroket waktu itu. Nah, gue beli sepeda. You don't say. Gue beli sepeda bekas punya temen gue. Ini gitu, terus sepedanya Brompton. Benar. Iya. Kebaca banget sih. Udah ke Bali sepeda Brompton. Next apa nih? Enggak. Bikin media. Ya udah apa lagi. Itu sebelumnya kalau itu. Enggak. Terus udah gitu, ini gue udah beli kan sepedanya kan. Terus gue kan orangnya memang suka menunda-nunda kerjaan kan. Gue udah beli sepeda, kayak malas juga ya naik sepeda. Gimana kalau gue lari aja? Oke. Jadilah gue lari. Itu sepeda akhirnya gue jual lagi. Iya. Itu by the way Brompton sekarang berapa harganya? Kayak udah turun deh. Dulu kan kayak 20 jutaan, mungkin sekarang belasan ya. Gue juga nggak. Dulu lebih dari 20 harganya. Ada yang 32 segala ya. Lebih dulu. Yang paling mahal sih kayaknya yang di Garuda waktu itu ya. Maksudnya yang suka ilir mudik di Garuda Sabang kan banyak tuh. Garuda yang bukannya 24 jam ya? Yoi. Iya. Bentar, ini siapa yang jalan sih? Lu. Gue yang jalan ya, bentar. Tapi lu larinya ini gak? Kadang orang tuh lari 1 kilo aja udah bilang gue lari banget nih, ternyata cuma 1 kilo gitu. Gue lari lumayan jauh tapi pace gue gak cepat-cepat amat sih. Iya. Gue bisa. Ada Strava tapi ada. Gue naikiran gue dulu. Naikiran dulu. Iya. Sekarang ada joki Strava ya? Apa aja ya? Apa aja bisa dijokiin sekarang? Iya itu kan dari dulu ya. Cuman masalah beda mediumnya aja kan. Gue dulu tau gak pernah pakai joki apa kok? Gue SPB. Enggak. Kalau pakai joki lulus gue nggak lulus gue SPB gue. Iya. Emang masuk mana sih dulu? Masuk mana sih? UI ya? UI. Yang sampai lu bangga-banggain ya, gue gak pernah masuk UI, tapi gue berbicara di UI loh. Gitu ya. Tahu lah maksudnya. Humble break. Itu soalnya kuncian gue, itu playbook gue. Tapi udah gak relevan sekarang, 10 tahun kemudian udah gak relevan lah. Udah gak relevan. Enggak, gue tadi mau ngomong apa lupa gue. Lu ke lari. Enggak, joki. Oh ya joki. Gue salah satu jenis joki yang paling absurd yang pernah gue pergunakan ya. Lo tau Pitbull kan gue? Pitbull anjing. Rapper Pitbull. Oh iya. Ya kan benar gak ada salahnya kan. Tahu Pitbull. Pitbull tuh dulu kan pertama kali manggung di Jakarta. Dia kan udah datang berapa kali tuh ya? Iya. Pertama kali manggung di Jakarta, tapi yang bawa itu Java Musik Indo, Adri Subono. Itu bagus production segala macam bagus lah. Karena dia baru pertama kali memanggung dan waktu itu jarang banget ada konser artis luar manggung di sini. Dibukalah jual tiketnya di Mega Kuningan tuh. Ya. Di kantor Java ada gitu kan. Ibu Dibio juga ya zaman dulu. Cuman waktu itu kayaknya itu eksklusif jual di sana ya, di Kuningan, di kantor gitu. Di kantor. Terus antriannya panjang banget antriannya kan. Antrian panjang banget. Terus ada calo nomor antrian kok. Calon nomor antrian. Gue bayar gocap. Untuk calon nomor antrian itu. Dan sukses. Berhasil. Gitu. Jadi lu nomor antriannya doang, gak usah sampai belinya. Belinya gue tetap. Iya, lu cuma nomor antriannya doang. Cuman nomor antriannya gue bayar
gocap ekstra. 50.000. Oh. Iya. Disitulah gue merasa bahwa di Indonesia apapun bisa dijokiin. Iya. Iya. Heeh. Gitu. Mau itu joki Strava kayak, mau itu joki ujian kayak, mau Tapi itu joki. calo tuh joki ya. Gue jadi dua definisi yang berbeda deh. Bedanya joki dan calo apa ya? Kayaknya kalau calo tuh jasa deh. Joki tuh ada servis yang tapi itu servis Kalau juga ya? kalau joki lo menggantikan posisi Iya seorang kan, kayak seorang joki. Iya, ya iya, kan? iya. Calo kayaknya lain deh. Calo tuh Beda. Enggak. Kalau gue bukan di link sama calo, gue joki orang yang ngantriin. Lu bukan jadi jokinya kan? Bukan. Ada orang yang Ada orang yang ngantriin, gue bayarin gocap, dia ngantriin. Ya itu joki Itu berarti, joki. bukan calo. Bukan Berarti calo. lu dari awal gak beli calo. Bukan. Calo tuh membeli sesuatu. Calo tuh Beli rentenir. Iya, beli sesuatu, Dijual lagi Berarti dengan harga marka bukan. Calo, Bukan, iya, bukan. iya. Tapi Lu memang itu penuh. pokoknya definisi maksudnya segala sesuatu di Indonesia ada jokinya. Ada jokinya. Tapi bukan karena di seluruh dunia jangan. Cuman karena ini Indonesia aja, jangan kayak Indonesia mah gini, Indonesia ternyata itu terjadi Tapi di seluruh kalau dunia. nomor juga. antrian gue nggak pernah nemu sih gue. Kalau calo iya ada di mana-mana itu. Kalau calo sih ada di mana-mana. Apa istilahnya tiket touting kalau bahasa Inggris ya. Tapi Mungkin gak ya sebenarnya bukan di Indonesia aja tapi di negara berpenduduk banyak. Jadi saking banyaknya pekerjaan juga relatif susah. Jadi ya sebenarnya ada aja. banyak kok. Semakin tidak terorganisirnya sebuah negara. Jadi lu mau bilang kalau Iya. ya. Semakin Iya. tidak terorganisirnya ya. Iya, semakin tidak terorganisir sebuah negara. Karena sebuah sistemnya sistem. tidak efektif ya. Iya. Jadi orang males kan. Iya. Orang males. Lo ingat kan dulu ada joki 3 in 1 kan? Iya, Gitu. yang bawa anak Itu segala macam. Itu kan sebuah peraturan yang cukup aneh ya. Peraturan cukup aneh adalah lo mau lewat Sudirman, mobil lo harus 3 orang atau lebih penumpangnya. Gitu. Itu peraturan udah aneh sebenarnya. Iya, Udah aneh. Peraturan yang aneh, masalah yang aneh, orang mengatasi dengan solusi yang aneh juga. Iya. Ya kan? Dan berhasil. Dan berhasil. Joki 3 in 1. Gen Z nggak tahu tuh. Gen Z, Gen Nggak Alpha tahu, mana tahu ada Joki 3 in 1. Heeh. Gimana kalau lo keluar dari Tol Gatot Subroto mau masuk Semanggi, terus tiba-tiba ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu bawa anak. Bawa anak. Anak tuh udah plus 1 lagi. Iya, jadi 2 tuh Jadi kan, 2 kan. Bangkunya nggak usah belakang, Bahasa belakang. depan. Iya. Dan lo kita dengan gampangnya mengangkut orang asing naik ke mobil Betul. kita, gitu kan. Biasanya kalau masuk ke Semanggi, Sudirman, dia turun habis Bundaran HI itu dia bakal turun tuh. Itu kan absurd banget ya. Absurd banget. Dan Iya. sangat beresiko sekali. Sangat berisiko sekali gitu. Tapi gue kangen sama peraturan-peraturan kayak gitu sih. Yang mirip-mirip 3 in 1. Yang mirip-mirip train man. Kalau ganjil genap udah nggak bisa diakalin ya. Ada kakak Ada ini yang juga gue tahu ya. Orang ngeganti platnya. Emang segampang itu ya? Maksudnya emang gak ketahuan ya? Enggak. Orang sering banget gue lihat tuh kayak gitu. Gitu. Yang nggak bisa diakalin tuh itu kalau lo pakai Mobil RFID listrik, tuh. mobil listrik. Enggak RFID yang kayak model di Singapura. Jadi lo pasang alat scanner di plat lo. bukan di plat dia. Di dashboard biasanya. Tiap kali lewat mana Oh iya yang kayak sekarang tapi udah jarang yang make ya, yang e-tol tuh yang bisa langsung ke scan. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Ya, iya. Mirip-mirip kayak gitu. Nah, cuman gue yakin sih kalau itu diberlakukan di Jakarta, ya pasti di toko online pasti ada lah. Iya sih. Dan belum tentu efektif juga sih. Kayak si tilang sekarang efektivitasnya udah ini loh. Tilang ya. Kakak, gue baca di mana tuh kapan ya. Jadi polisi bilang bahwa tilang tuh membuat polisi kehilangan wibawa katanya. Oh gitu. Di jalan. Karena jadi yang bawa mobil udah gak takut lagi sama polisi. Udah seperti Robocop ya berarti. Sudah lebih takutnya sama Robocop gitu daripada mau polisi yang benerannya gitu. Iya. Walaupun Robocop. Dan lo tau kan di beberapa titik di jalanan protokol di Jakarta tuh ada patung polisi, tau kan lo? Itu bukannya dari dulu. Iya, maksud gue ada patung polisi. Ada patung polisi kayak mau ke Jawa gitu ya. Iya, ada patung polisi. Apa gue ngapain ada patung polisi? Iya. Iya sih benar, betul ya. Iya kan. Lucu memang. Lo apa observasi sosial lo yang menarik yang lo temuin dalam beberapa tahun terakhir kok? Lo kan suka mengamati orang, gue tahu. Gue sih kayaknya berangkat dari ini aja ya, berangkat dari keresahan anjir, keresahan. Lo stand up comedian sih, berangkat dari keresahan sih. Berangkat dari keresahan semua orang. Iya. Enggak dari ini sih, gue dari dulu kayaknya tetap sama mengenai ketidakadilan di jalan aja sih. Karena gue tiap hari juga ada di jalan, mau itu bawa kendaraan pribadi ataupun naik public transport. Ada ketimpangan itu, kenapa gue sampai sekarang masih belum ikhlas ngerelain orang yang dikawal itu harus gue ikhlasin jalannya untuk mereka. Yang pakai forrider gitu yang forrider entah siapa gitu. Mau itu menteri sekalipun. Iya, menteri ya udahlah boleh ya.
nanti gue diinin lagi. Entah orang siapa kan. Entah orang siapa gitu yang platnya ini gue nggak tahu. Mungkin someone, tapi kenapa? Apa bedanya gue sama mereka Apa gitu? bedanya lo sama dia gitu ya? Heeh. Oh. Kalau dia buru-buru Coach? Ya emang semua orang di jalan ada yang santai. Kayaknya semua orang ada di jalan karena buru-buru gak sih? Iya juga sih. Iya kan? Kalau lu buru-buru emang kita santai-santai gitu. Tapi kalau misalnya lu juga protes dong, misalnya kenapa ada kendaraan. Gue malah kalau kayak gitu public transport yang diduluin. Jadi ke public transport nomor 1 kalau lu mau. Harusnya sih iya ya. Iya kan? Iya. For rider semua tuh public transport. Semua orang naik itu jadinya. Ya itu kan kayak dibikin busway kan, dibikin Transjakarta kan. Iya, tapi kan yang sterilnya cuma dikit. Tapi Gitu, lo banget. berarti lo juga protes sama mobil-mobil kedubes dong, yang pakai plat CD yang bisa belok di mana aja. Kalau itu kayak special case deh. Gue ngerasa kalau nggak tahu juga ya. Karena ini sih karena orang yang ada potensi terbunuhnya ada tinggi lah. Ya nggak sih? Potensi terbunuh agak tinggi. Maksudnya? Orang dari konsulat bukannya ada potensi terbunuh kalau dia di negara orang lain ya gitu ya? Nggak ada ya? Ada kan? Itu menurut gue sebuah justifikasi yang lucu banget ya untuk kenapa. Itu kan makanya kenapa presiden, orang-orang penting harus dapat VIP lain karena kan banyak orang yang nggak suka atau apa bisa aja ada death threat kan? Gitu kan? Iya kan? Gitu kan? Emang gitu ya? Lah iya dong, konsep presiden harus buru-buru dan segala macam kan karena ada kalau presiden iya, kalau orang konsulat kan. Kalau orang plat CD kan nggak ada yang tahu. Mereka kan sangat bukan di negara mereka kalau sangat takut. Kita tuh sebagai tuan rumah harusnya bener gitu ya? Bener ya? Gitu. Lu bayangin deh, lu jadi turis di Senegal ya. Lu nggak tahu kayak apa, lu berharap ada yang protect gue lah paling siapa. Dari bahasa aja lu lost in translation. Jadi ada ketakutan itu, kita mau membuat senyaman mungkin kan. Gitu sih menurut gua. Gitu ya. Gua gak pernah Menteri oke lah kayak mungkin banyak yang gak suka juga jadi ini. Cuman yang entah siapa gitu loh. Rombongan SD Mawar ke puncak gitu. Itu ganggu sih. Ya mungkin banyak yang benci sama anak-anak SD. Tapi gak sampai membunuh gitu. Gak usah sampai dikawal-kawal gitu. Banyak gitu. Iya, kadang-kadang kalau bisa banyak gitu ngeong-ngeong deh kan ya sih. Anjing bener juga. Apalagi yang udah gitu di belakangnya ada yang ngikutin yang entah siapa yang bukan rombongannya juga, jadi ikut-ikutan dan semua jadi kayak lu ngapain diajarin ngantri dari SD sih? Lu diajarin pinter aja dan pinter ngomong dan ngelobi orang aja supaya lu jadi orang gede, pas udah gedenya lu bisa nggak usah antri gitu. Jadi konsep antrian buat apa gitu? Lu konsep sukses aja dia, kalau sukses lu nggak usah ngantri loh gitu aja. Tapi emang iya sih kayak gitu orang. Iya kan ternyata kehidupan kayak gitu. Oh, iya. Emang hidup itu memang gak adil kan gue? Hidup gak adil. Gak adil kan? Ngomong filsafat sekarang. Jadi hidup buat apa gunanya gue? Hidup tuh buat belajar di kehidupan setelah kematian aja. Bejir. Harus belajar ngomong bejir lo nggak? Bejir apa sih? Kayaknya dari njir deh. Dari bejir. Tapi bacanya nggak tahu sih bejir apa nggak ya. Tapi tulisannya kan bejir. Lo tau kan bejir? Tahu. Ke bejir deh. Bejir. Biasa kan lah. Enggak. Maksud gue kenapa kalau kita harus memperdebatkan gitu bejir ngomong gimana jir tapi kita nggak pernah debatin wak tuh gimana sih? Iya juga ya. Wak. Soalnya sekarang source of information lebih banyak dari dulu. Kalau dulu kayaknya ketika kita nggak punya referensi, ya udahlah terima aja lah. Sekarang lu punya segala macam kayak di TikTok aja jadi search engine, gue rada nggak terima sih. Lu terima nggak? TikTok tuh search engine. Suka nggak suka sih? Tapi iya ya, dan ternyata lebih akurat. Tapi kalau gue mau nyari tempat, gue gak mau. Kalau mau nyari tempat makan tuh gue gak mau dari TikTok. Gue lebih sering zongnya gue. Lebih sering zongnya ya, karena viralitas ya. Karena ternyata gak segitunya gitu. Iya. Dari dulu sih kayaknya di Twitter dia apa juga gak segitunya. Iya. Zaman Maici dulu di Twitter, ya udah Maici aja gitu kan. Iya kan. Sampai kita harus cari gue bayar lebih Maici lu. Dulu pernah jadi kayak gitu ya. Iya. Yang sampai rare item udah kayak drugs dulu. Sebelum demam kripto, demam Maici dulu ya. Itu udah ada bubble-nya bahkan Maici itu. Itu adalah sampai ada KW-KW-nya Maici, itu ceritanya itu koin-koin palsu aja, kayak koin-koin Bitcoin yang koin-koin kecil aja gitu. Ada. Shitcoin ya. Shitcoin. Kok lu udah jam belum? Udah gua. Mana lu? Mana ya? Lu terakhir mana? Yang sister ini ya? Perdana Menteri. Berarti gua ya? Iya. Oh iya ya, goblok. Itu kan gak bisa gue main sambil ngobrol emang. Apa-apa, gue juga gak bisa. Karena gue juga banyak salah langkah kok. Don't push yourself to that, man. Gak bisa, man.
Ini si Mora jago nih main catur. Iya dia ketahuin kita kali dari tadi. Iya. Nah, dia harusnya pakai Sicilian move tuh. Wah, ampun ini gue. Udah ngerti gue mau ngapain deh. Lo dengerin musik apa sekarang gue? Sekarang musik itu ada satu band namanya The Lemon Twigs, lo pernah denger nggak? Nggak. Itu dia ada duo cowok gitu. Band mana nih? Amerika. Oke. Dua cowok gitu, dia sebenarnya dulu sering ngepost di YouTube kayak dari tahun 2007-2010-an, dia masih kecil sampai sekarang udah gede mereka berdua. Mereka tuh bapaknya ada Rio siapa orang American Italian gitu. Dia itu musik-musiknya barok pop kayak The Mamas The Papas. Iya, pokoknya kayak gitulah. Zaman-zaman kejayaan Beatles juga kan kayak gitu barok pop. Nah, si anaknya ini bikin band namanya The Lemon Twigs itu berdua. Lagu-lagunya jadi kayak 70s aja kayak gitu sih. Itu musiknya. Lu dengerin apa emang sekarang? Nah, saya sama hip hop. Yang sering gue dengerin ya. Kalau si Kendrick Lamar gitu juga Bagus, suka ya. banget. Gue enggak suka banget sama Drake. Sama siapa? Sama Drake enggak suka banget. Drake ya. Karena musiknya enggak jelas dari dulu. Autotune juga dia ya? Ada beberapa ya. Musiknya whack, liriknya whack gitu. Tapi enggak tahu gue enggak ngerti kenapa orang suka sama Drake. Tapi lu selalu hip hop pokoknya dari dulu ya. Kayak enggak berubah itu ya. Gue dengerin musik sih banyak gitu. Gue sampai apa Juicy Lucy juga gue dengerin. Sialan. Itu juga gue dengerin kalau itu. Cuman kan yang emang gue pantengin gitu kan yang ya hip hop sih. Hip hop. Iya. Eminem sekarang menurut tuh gimana? Nah itu gue agak conflicted gue. Kenapa? Gue inget yang Andri bilang soalnya. Apa tuh? Kalau om tuh udah paruh baya ya udahlah Udah, gitu kan. Gitu. Jangan terlalu makan ngomongan Adri deh. Dia terlalu bitter kadang-kadang. Ingat dia tuh punya anak loh sekarang. Oh iya anak deh. Iya kan? Anak ya. Ternyata dia duluan yang nikah. Ternyata dia duluan. Di antara kita berempat. Iya benar juga. Padahal dia paling gak mau nikah. Dia paling gak mau nikah. Dan dia mengumbar-ngumbar gak mau nikah gitu. Statement keras gitu. Iya. Dan dia nggak cuma sekali lagi nikah ya kan menurut gue. Iya juga ya. Iya. Gue pakai datang stand up dia sih. Oh nanti ya. Air yang di Jakarta tuh air bulan. Iya. Air bulan. Apa namanya? Bukan lu pikir lu keren. Yang asik-asik aja. Yang asik-asik aja. Itu aja dia sosokan udah tua gini ya dia bikin acara judulnya kayak gitu ya kan udah om gini lah. Lu liat poster promosinya sih? Udah maksudnya gimmick kalau dia mau coba relevan kan. Iya. Gila Adri itu emang lucu sih dia sih. Jangan lo. Gua lagi. Oh lu udah itu ya. Iya. Dimarahin jago catur. Lu jadi masih di Cibubur gak sih rumah lu? Rumah keluarga. Rumah keluarga. Gue tinggal di Kuningan sekarang. Di Patra Kuningan ya? Enggak di Patra. Itu rumah pejabat itu Patra. Nah, salah yes. Gue kan. Salah gue tolol. Goblok. Itu gue sengaja nanya Patra Kuningannya karena itu. Jadi sama kan padahal gue tadi udah leading. Jadi sama sekarang. And when the time has gone, all my love I must go. Lagu apa tuh gue? Beatles. Lagu Beatles favorit apa sih? When I'm 64. Tau gak pernah denger? When I get older, losing my hair, 20 years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greeting buat telepon. Romantis tau itu lagunya? Gue lagu-lagu Beatles yang gue suka ya yang Let It Be standar. Gak apa-apa sih, gak ada salahnya sih. Ada juga lagu-lagu yang enak dipakai buat sambil nongkrong tuh, sambil minum tuh apa Yellow Submarine gitu-gitu lah. Yellow Submarine karena chanting gitu ya. Iya. Itu kan era-era Beatles udah psychedelic kan itu kan. Udah psychedelic, iya, kan? udah iya. Iya. Tapi bukan salah satu lagu yang psychedelic sih. Yang kayak gak Lucy in the Sky segala macam. Nah itu ya. Itu ada IPO soalnya. Udah ada IPO kan? Apa? Lucy in the Sky. Emang udah? Udah dari lama. Gak tahu gue. Ada Tamara Blazensky segala deh kalau gak salah BA-nya. Gak tahu tuh gue. Fun fact of today. Ntar gue baik-baik kena skakmat nih gue.
nggak ada gengsi yang dipertaruhkan di sini kok, santai aja ada. Walaupun tadi gue pas si apa bahasa Inggrisnya nih? Bishop. Oh Bishop. Oh ini krunya nggak boleh ngomong ya? Boleh. Oh boleh. Terus dia diem. One day you look to say I've gone, and tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And when that time is gone, oh my love, I must go. Ngomong gini tadi. Ntar. Ternyata kena stuck nih gue ntar lagi. Apa-apa people make mistakes. Mungkin lo mau minta maaf juga terhadap sesuatu di sini. Ini saatnya lo klarifikasi eksklusif. Mungkin ada someone from the past yang lo sakit hatinya, lo sambil ngomong lah, nggak apa-apa di sini kita bisa cewek, bisa cowok, siapapun Konsep segelas bersama pangeran tuh apa sih dulu? Apa sih lu tiba-tiba ini namanya keren banget nih, segelas bersama pangeran. Ini bahkan nggak pakai dipikirin nih. Gue cuman pengen. Jadi maksud lu kayak lu ini banget nih, visioner banget. Tanpa dipikirin aja bisa menciptakan. Apa dong? Apa makanya? Nggak ada. Gimana proses brainstormnya? Nggak ada. Nggak ada lu dari awal. Gue sendiri sangat NPD sekali. Gue dan gue ya gitu. Lu Hitler ya? Gue dulu punya ini kan, obsesi, iya, punya talk show. Obsesi apa Hitler kagak ada gitu. Enggak, kan gue dulu punya talk show namanya Pangeran Mingguan kan. Itu kan jadi beban. Pangeran Mingguan. Iya. Jadi harus setiap minggu. Iya, itu beban. Ntar bisa setahun gak ada syuting gitu-gitu, gak ada taping kan. Jadi gue pikir gue mau nyari nama talk show yang gak ada yang gak ada kerangka waktu lah. Oke. Gitu. Dan gue pikir-pikir ya udah deh. Kayak Adri juga bikin kan podcast awal minggu ya gitu. Jadi ada kerangka waktu. Ini jadi karena itu. Iya, gara-gara itu. Gue mau. Terus kenapa gelas? Karena lu suka minum chill, duck down boys and stuff, mate. You're the kind of Irish boys everybody likes. In the mid black winter gitu ya. In the mid and the black winter ya. Oh, Peaky Blinders ya. Peaky Blinders ya. Enggak. Gue cuma pengen sesuatu yang kira-kira namanya itu bisa di custom sesuai sama tamunya. Sama tapin juga sih. Iya kan? Cuma pada kali kan tiap episode gue bisa nanya sama gue minum apa, tergantung lah. Nah, orang tuh kadang-kadang suka berfilosofi soal minumannya. Kalau lo kan suka aja kan sama minuman hijau. Tapi ada kalau lo mau gue tanya, gue bisa apa coba? Apa filosofi lo soal jus alpukat? Jus alpukat ya. Jus alpukat itu makanan mewah. Tapi sebenarnya nggak mewah-mewah amat. Tapi itulah cara Indonesia bisa mengangkat suatu hal yang sederhana menjadi mewah. We love Indonesia. Damn, I love Indonesia. Lah iya dong, pasti kalau di apa-apa ada jus alpukat kan, minuman jus alpukat gitu. Pasti itu dari zaman dulu deh, dari zaman old money dan segala macam lo. Minuman mewah sih, minuman mewah kan. Padahal sebenarnya kita lihat mahalan americano kayak sekarang dibanding, apalagi americano yang harus berapa derajat segala macam dibanding jus alpukat. Tapi ya udah. Mewah sih. Iya kan? Itu gue tuh tidak menghargai alpukat tuh barang yang cukup mahal gitu ya. Sampai gue mendapati dua hal. Satu adalah lo kalau makan Mexican food di luar negeri ya. Tacos itu ya. Kalau di Indonesia kan guacamole itu kan ya udahlah. Tuh ya kan. Kalau di sana guacamole ekstra. Oh iya ya. Ekstra. Di sana tuh di mana? Di Eropa gitu. Itu ekstra. Terus yang kedua adalah kartel-kartel drugs di Meksiko. Nonton dari narkos loh bagaimana? Enggak. Ini nggak ada di narkos. True story malah. Based on true story. Mereka tuh currency-nya alpukat. Jadi mereka tuh sering trading alpukat. Iya. Mereka sering trading alpukat. Dan sering memonopoli perdagangan alpukat. Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak holy fruitnya ya. Iya. Gue baru gitu ya ternyata gitu avocado nih ya gitu. Oh iya. Ya udah makin menguatkan ini gue. Iya makanya. Ntar gue berusaha untuk mengalihkan perhatian dia, fokus tetap aja gue gak bisa keluar nih, harus ngapain nih gue lanjut sekarang. Ini kan ide gue, jadi gue kayak berusaha kalau lu nya jadi susah takut ngomong apa ya, jadi gue yang membawakan lah gitu. Jadi nggak enak kan? Kayak gitu kok. And when that time, gue bisa nyanyi narkos kalau sambil lu nunggu juga. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el canal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansia mojar, que temo ahogar de amor. Ding, 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 ding. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, el tuyo será bejir. Boleh juga. El tuyo será. You play that way ya. Steam. Oke. Gimana ya? Nah sekarang udah bisa ngomong kan lo? Bisa ngomong gak? Bagus juga lagi. Treng teng 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 teng. Lu nonton Narcos gue? Nonton. Semuanya? Nonton banget semuanya sama yang di Meksiko juga. Gue juga nonton sih. Lu nonton juga? Nonton. Shit. Nonton yang mana? Yang ini? Semuanya. Pablo Escobar. Yang Escobar nonton. Katanya enggak. Katanya tadi cuman ini doang. Enggak, gue nonton Narcos, sampai gue tahu yang soal avokat bukan dari Narcos. Karena nggak ada di Narcos. Iya. Yang Medellin nonton, yang Kali juga nonton kan? Yang Kali Kartel ya. Kali iya. Kartel. Los Caballeros del Cali. Kan? Iya. Los Caballeros del Cali. Salah gue. Ayo dong, nanya lagi dong. Tereng teng 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 teng. Oh, Ntar pas bagian editingnya, pas bagian gini-gini potong-potongin aja. iya. Tadi kan udah disepakatin di awal main caturnya beneran soalnya kan beneran. Iya. Good move. Ini aja aku makan ini kok nggak apa-apa. Enggak lah, ada kuda kan. harus ikhlas sih kayak gini. Oke lah, let's play it. Biar nggak kelamaan. Nah, gue nih kalau endgame gini jelek nih gue mainnya gue. Itu gak bagus gue. Gue paling jelek nih endgame. Gue ada nothing tulus. Jauh. Selain ini lu nonton apa lagi sekarang ya? Apa series ya? Breaking Bad. Breaking Bad nonton. Better Call Saul nonton. Nonton lah. Gue menurut gue lebih bagus Better Call Saul iya ya, daripada kenapa Breaking Bad ya. Kenapa bisa gitu ya? Bagus banget menurut gue itu. Bagus banget sih itu. Karena gimana ya? Karena Bob Odenkirk-nya kayaknya juga ini deh, dia full di situ. Iya. Dia hampir mati kan pas syuting gitu kan? Iya. Iya kan? Yang karena dia ke Meksiko ya? Enggak, karena di heart attack deh. Oh, gue baru tahu tuh dia fakta pernah itu. mati. Tapi dia lagi mau bikin sama Timo tuh. Tau gak lo? Timo Cahyanto. Oh ya? Timo Brothers kan? Timo, yang iya. bikin Rumah Darah kan? Timo Brothers ya. Iya. Udah si Timo kadang itu nge-storyin directed by Bob Odenkirk dan dia gitu. Kayak mau bikin seru juga tuh bisa ya. Yes. Wah anjing salah kan gue. Tapi masih unggulan lu. Bangsat. Kok gue ngomong kontol lagi di kamera. Cut. Kayak gue tadi yang suku tertentu juga gak usah ya. Apa? Suku tertentu tadi. Tapi gak apa-apa juga. Jangan lah, gitu. sangat judgmental sekali. Sangat judgmental sekali. Blunder demi blunder nih makanya nih. Udah lah, kita sepakat untuk tie aja lah.
Ini Gue pasifis kok. masih menang gue anjir. Masih menang gue 1 perwira. Tapi gue jelek banget nih main gini, parah gue jelek banget gue. Terus kenapa akhirnya gelas? Kan ada sepiring bersama pangeran, ada. Kalau makan repot gue. Kan piring bisa cemilan. Ciki Citos Jet Set. Nah. Nah gitu dong gue, biar romantis kan. Ya, sengaja biar lu ngomong. Dia gak nyangka. Nyangka lah pasti gitu. Dia gak nyangka. Nggak, gue foto dulu kok. Kalau kalah pasti lu gak foto kan. Seru ya. Gue tadi sama lo kayak pas gue sama Adri, gue nggak ada list pertanyaan apa-apa. Gue mau ngomong ngalor ngidul aja, just for Selama sama semua bintang tamu apa enggak? enggak, cuman sama lu sama gue Adri lah yang gue nggak ada list pertanyaan dulu. Emang nggak spesial aja kan? for all time sake. Radit juga nggak ada. Radit ada list pertanyaan. Panji ada. Nggak ada ya Panji ya? Enggak, tapi kalau sama Panji sama Radit tuh gue jelas gue mau nanya apa. Gitu kan. Nanya lo kan gue. Iya, terakhir aja ketemu pas di Metro dulu, kemarin. Iya, gue lagi ada acara debat. Acara debat. Debat Pilpres. Ternyata ada Kuku stand up situ. Stand up jadi Prabowo tapi waktu itu. Tapi itu cosplay gue. Oh, lo cosplay jadi Prabowo ya? Iya. Cosplay lagi bahasanya. Gitu. Terus lo next plan mau ngapain gue? Next plan ya kerja aja sambil personal project jalan juga, dan itu sih gue tuh kan si karakter biru tuh salah satu pengembangan karakter gue ya, dalam arti kayak sosok David Bowie gitu banyak karakternya. Jadi si Judas itu nanti akan ada, sekarang lagi muncul Kuku normal, makanya yang gue impress kan sekarang kayak semua di internet based on persona ya. Ya udah jadi gue bikin aja gitu, dan gue juga mau ciptain karakter Kuku emo nanti yang terus David Bowie ceritanya ini David Bowie. Tapi gue emang terobses sama acting sih. Makanya walaupun belum dapat film susah amat sih gitu. Iya, padahal lo jago banget acting menurut gue. Jago banget. Gue bisa nangis sekarang. Iya. Hah? Lo bisa nangis sekarang? Bisa. Coba. Mau. Boleh pakai pacuan enggak? Gue lihat sesuatu enggak boleh? Boleh. Oke. Bisa gue acting. Nangis sekarang. Bisa terseduh-seduh malah. Cutnya gak usah lama-lama kok, ini cepet kok bisa. Bentar ya. Biasanya gue ini sih natural tanpa ngelihat bisa, cuman ini lagi butuh ngelihat aja. Itu pasti lo sama cewek lo kan? Bukan. Enggak ada nama cewek lo aja gitu. Oh, ini belakangnya. Iya, Oh iya, ini di kalung juga. Nih, kalung ada. juga. Ini juga di gelang. Di gelang juga. Ownership itu. Ownership ya? Ownership. Kayak kucing kan ada nama pemiliknya di situ. Iya. Kayak gitu. Kalau hilang biar tahu pulangnya kemana ya. Iya. Gue takut. Gue kasih waktu berapa lama nih? Sampai netes gue. Sampai netes sebentar ya. Bentar bisa. Ini udah netesnya lumayan, bilang nggak?
lagi susah. Lumayan. Ada lah dikit. Ada ya? Ada dikit. Bisa sampai terseduh-seduh cuman lagi dingin kan. Kurang panas mesin. Kurang. Tapi bisa tapi. Bisa. Gue tuh kadang-kadang kalau sama Koko gue tuh takut tau sebenarnya. Gue gak tahu dia bakal ngapain berikutnya soalnya. Udah ya? Udah lah. Lo tadi ngeliat gambar apa kok? Hah? Lo lihat gambar Kucing. apa? Kucing. Jadi kucing gue tuh kena cancer dulu. Oh ya? Heeh. Terus gue ngerawat 1 tahun gitu. Bolak-balik rumah sakit. Gitu. Udah itu aja. Udah meninggal kucingnya? Udah. Tapi meninggalnya tuh gue putus sleep gitu. Jadi apa? Ya kayak dibius Euthanasia total, ya? terus apa? Euthanasia. Euthanasia kan? Ya dokter bilangnya tuh putus sleep karena bahasa lebih ininya kali. Gitu. Gitu caranya. Jadi dia meninggal aja yang ternyata membawa, kalau gue ingat-ingat bisa gue nangis tuh gitu. Oke kok. Thank you banget kok atas permainan caturnya dan obrolan yang ngalor ngidulnya kok. Nggak ada isinya ya? Hah? Ada isinya, Ada kan? tapi ngalor ngidul aja. Ngalor ngidul aja. Iya, seru kan? Seru. Ya, kan sekarang kalau Mentang-mentang menang lo ya. Apa iya? Kan sekarang kalau ngomongin konten panjang kan lo langsung mikir dalam kerangka 1 menit kan gue. Kira-kira bisa jadi apa? Oh, gitu ya? Jadi apa? Iya. Gitu. Gimana maksudnya kerangka 1 menit? Ya kalau lo bikin video panjang nih kan, karena kita di dalam generasi short and snack Oh video iya, kan. udah Lo generasi langsung kebayang tuh kan, ini semenit jadi apa ya? Semenit jadi apa ya? Semenit Tadi jadi banyak apa ya? kan dong motivasi udah, lucu-lucu Udah bisa, banyak. Bisa ya. Yang nangis-nangis udah barusan Nangis kan. Udah banyak lengkap. Dapet semua. Nyanyi udah. Nyanyi udah. Ini whole package nih udah. Iya. Tinggal nunggu di casting aja kan lo. Iya, gue mau deh kasih. Gitu. Emang lu kayak lu udah pernah main film deh kok? Udah, gue cameo doang aja, kayak di series apa. Oh, yang waktu itu paling yang bareng Gamila bareng Adri juga. Oh, ini yang band apa namanya? Name for a Band. Name for a Band. Itu series. Itu web series ya? Ini katanya udahan. Apa? Ya gue jadi tertarik lagi. Iya, itu jadi web series dan waktu itu tuh kayak seminggu nonstop syutingnya. Dan Adri tuh yang udah ngelung, ini kapan beresnya? Biasa Adri kan kayak gitu. Dan itu syutingnya. Gue capek men. Gue capek men. Kita gue kayaknya udah kuat lagi kayak gini sih gitu. Syutingnya dari pagi sampai malam kayak gitu dan selama 7 hari. Dan gue benar-benar enjoy every second of it gitu. Itu tayang di mana sih? Akhirnya tayang di Comika. Oh, tayang di Komika. Ya. Oke. Gitu, jadi kayak karena dibandingin kerja di kantor namanya, gue kayak lebih suka di sini deh gitu. Kayak gitu tuh misalnya perbandingannya. Bukan gue nggak suka di kantor juga, suka aja, cuman beda lah tingkat ininya gitu. Iya deh. Semoga lo harus main film sih menurut gue. Harus sih, gue juga harus. ya. Lo apa lo kurang koneksi kali kok? Kayaknya sih. Itu tetap harus ada ini juga lah. Harus ordal kan? Nggak ordal juga maksudnya. Jadi orang kenal kan, tahu gitunya. Ya sama kan politik juga seperti itu. Sama. After all. Sama. Gue thank you banget kok. Thank you banget. Terima kasih Jus Alpukatnya. Salam Jus spesifik. Salam buat cewek lo ya. Soalnya gue sering ngeliatin konten lo sama cewek. Nicole namanya. Iya Nicole. Kan gue belum dikenalin, jadi gue gak mau so asik. Ya gue aja udah bilang Putri. Sebenarnya gampang karena itu bilang, oh kalian sadar gak sih kalau ternyata namanya ini Putri dan Pangeran gitu. Gitu langsung gue inget, pasti namanya udah pasti inget terpatri itu di hidup gue. Iya. Ya udah salam buat Nicole. Ya, dari Pange dan Putri. Kalau dia kenal ya. Si anjing.